Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kewargaan digital. Materi kali ini bagaimana membahas tingkah laku kita di dalam memanfaatkan media digital. Kewargaan digital. Warga digital adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku dalam menggunakan teknologi. Sebuah warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etiket dan norma, serta memiliki rasa tanggung jawab di dunia maya. Jadi dalam kita berkomunikasi di dunia maya, baik kita menggunakan sosmed, menggunakan media-media digital, kita harus menggunakan etiket, apalagi sudah ada undang-undang ITE yang mengatur itu semua, dan untuk ancamannya lumayan berat, bukan lumayan berat ya, emang berat. Jadi kita harus menggunakan media teknologi ini dengan bijak. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Bagaimana kita memakai media teknologi ini dengan baik. Usia yang masih belia semakin membuka kemungkinan adanya pelanggaran norma-norma maupun penyebaran informasi penting yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam menggunakan media digital ini kita harus berhati-hati dalam menyikapi. Kalau ada berita-berita jangan langsung kita main sebarkan saja, apalagi berita itu kalau berita hoax bisa terkena pasal yang mengakibatkan kita bisa terjerat dengan hukum. Komponen kewargaan digital, lingkungan belajar dan akademis. Beberapa komponen kewargaan digital untuk lingkungan belajar dan akademis adalah ada akses digital. Belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi informasi, serta berjuang untuk mencapai kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi merupakan dasar dari kewargaan digital. Jadi mempunyai hak yang sama ya tiap warga digital ini dalam mengakses media teknologi dan media informasi. Dalam lingkungan belajar masih ada komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut, sehingga dapat memilih penggunaan komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan media digital sesuai dengan kebutuhan kita. Lingkungan belajar masih sama, ada literasi digital. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Pelajar dan pengajar diharapkan selalu up to date serta dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Ya, dengan menggunakan media digital ini memudahkan kita untuk bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Tapi ada beberapa norma yang harus kita lihat ya, jangan asal menyampaikan sesuatu di dalam media sosial. Lingkungan sekolah masih hak digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan memiliki beberapa kewajiban ikut membantu pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku baik yang tersirat maupun tersurat. Ya, jadi ada beberapa peraturan yang memang harus dipatuhi dalam menggunakan media teknologi ini, baik itu yang sudah ada aturan bakunya ya, ataupun yang tersirat. Jadi kita harus pandai-pandai melihat pantas nggak kalau berita ini kita sebarluaskan berakibat buruk atau tidak. Kita harus pandai-pandai
dalam menyampaikan berita dalam media digital. Nah, ini etika digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Ya, jadi kita harus melihat atau dapat merasakan bagaimana perasaan orang lain diakibatkan oleh berita yang kita sebarkan. Kita juga harus mengajarkan setiap pengguna teknologi digital untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Keamanan digital. Dalam dunia digital, keamanan perlu diterapkan agar data atau informasi pribadi tidak dicuri oleh orang lain, seperti menginstal antivirus. Jadi kita harus bisa menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Jadi jangan mentang-mentang sudah dekat sama salah satu orang atau sudah akrab dengan teman, akhirnya kita berikan username dan password kita. Itu sangat berbahaya. Sebagai warga digital kita harus berhati-hati dan menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau user sama password sudah kita berikan ke orang, jangan kaget kalau tahu-tahu ada data kita yang tersebar atau data kita yang akhirnya diketahui oleh orang lain. Hukum siber di Indonesia dikategorikan menjadi 5 aspek. Ada aspek hak cipta, aspek market dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi, aspek yurisdiksi dalam ruang cyber. Jadi ini harus kita perhatikan. Kalau kita mengambil karya orang lain, kita harus sebutkan ya sumbernya. Seperti materi ini saya ambil sumbernya dari Semolek. Di depan tadi sudah ada link yang saya ambil. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri maupun properti dari orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ini komponen kewargaan digital, masih kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Ada transaksi digital dalam jual beli daring. Penjual dan pembeli perlu menyadari risiko dan keuntungan yang didapat dari jual beli daring. Jadi dalam jual beli daring, seandainya kita sebagai konsumen, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai terkena penipuan, karena rentang sekali ya untuk menjual beli daring ini. Warga digital perlu mengetahui bagaimana menjadi pembeli maupun penjual daring yang baik. Dan jika kita sebagai penjual, kita juga harus menjaga kepercayaan konsumen. Jangan sampai konsumen tidak percaya lagi dengan kita, sehingga nanti bisa saja situs kita kalau tidak dipercaya lagi, tidak ada yang akan membeli produk-produk kita. Kesehatan digital, kesehatan fisik dan mental dapat juga terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Ya, jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan, bagaimana jarak pandang kita ke monitor, bagaimana posisi duduk kita, bagaimana posisi tangan kita, sehingga untuk penggunaannya kita bisa aman. Ada jarak yang harus kita jaga antara mata dengan monitor, karena kalau terlalu dekat bisa terjadi iritasi atau gangguan dengan dalam waktu yang lama. Untuk posisi duduk, kalau kita terlalu nunduk nanti juga akan mengganggu tulang punggung. Jadi bisa gunakan posisi duduk yang enak, dan posisi tangan pun usahakan tidak menekuk ke atas sehingga cepat capek ya. Kalau posisi keyboard agak ke atas, sedangkan siku kita terlalu menekuk, nanti cepat capek sehingga pekerjaan bisa tidak maksimal. Dan dalam jangka waktu yang lama, untuk penggunaan teknologi yang seperti ini, kalau kita terlalu sering dekat monitor tanpa jarak, duduknya tidak sesuai dengan aturan, terlalu nunduk, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Ini adalah beberapa yang perlu kita perhatikan dalam kewargaan digital.
Is it true? Jadi benarkah posting Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Jadi sebelum kita mengepost sesuatu, kita perlu pelajari dulu apakah yang kita post itu benar atau tidak dan sumbernya dari mana. It is helpful. Menyakitkankah? Apakah post Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Jika post yang kita layangkan ini menyakiti perasaan orang lain, lebih baik kita tidak mengepostkan sesuatu. It is illegal. Apakah ilegal post kita? Jika yang kita postkan itu tidak ilegal, mending kita juga tidak mengepost berita tersebut. It is necessary. Pentingkah post Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Jadi kalau kita sering mengepost sesuatu yang kurang penting, itu akan mengganggu kenyamanan orang lain ya. Bagaimana kalau kita sering dapat kiriman-kiriman yang sekiranya tidak penting, itu juga membuat kita terganggu. Begitu juga sebaliknya, jadi kita juga jangan mengirim sesuatu yang tidak penting. Is it kind? Santunkah post Anda tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain? Jadi kita juga harus pikirkan apakah sesuatu yang kita postkan itu, yang kita sampaikan itu santun atau tidak. Jadi kita juga harus menjaga jangan sampai orang lain tersinggung. Oke, demikianlah kewargaan digital. Untuk tugasnya bisa tuliskan komponen kewargaan digital yang carilah contoh pelanggaran etika di forum dunia maya. Bisa tuliskan komponen kewargaan digital yang dilanggar, alasannya mengapa pelanggaran tersebut terjadi, tuliskan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, tuliskan tindakan yang Anda lakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut, terus nanti kirim ke email dengan judul pesan tugas kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.